Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sempat ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-69 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Yayu Sri Rahayu sebagai Tukang Warung, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Malam itu Maisin tidur dengan nyenyak. Pendekar Lau berbaring di sebelahnya. Sekali waktu, dia terjaga dan buru-buru melihat keadaan istrinya. Pendekar Lau merasa lega, karena pagi harinya Maisin sudah nampak jauh lebih segar. Dia bermaksud mengobatinya sekali lagi dengan menyalurkan tenaga dalamnya, ketika terdengar langkah kaki manusia mendekat. Lau, apakah itu bukan suara binatang buas? Bukan, Mei. Itu jelas langkah kaki manusia. Daerah ini sangat terpencil. Rumah pun tak nampak. Jangan-jangan mereka terus mengejar kita sampai kemari, loh. Mari kita masuk ke dalam gua. Kita lihat siapa orang-orang itu. Apakah sendiri atau ada temannya? Memang benar, langkah itu adalah langkah kaki manusia dan bukan suara binatang buas. Orangnya tak lama kemudian muncul. Orang itu ternyata adalah seorang tua renta
dengan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Dia melihat-lihat sebentar sekelilingnya sebelum duduk di depan lubang gua atas tonjolan batu. Kayu bakar diturunkan dan diletakkannya di sebelahnya. Orang kalau sudah tua, ya beginilah keadaannya. Jalan baru 10 langkah, sudah lelah. Nafas rasanya sesak. Orang tua harus banyak sabarnya. Orang tua itu lalu melepaskan tali tempat minum yang tergantung-gantung di pinggangnya. Lalu dia minum beberapa teguk. Pada saat itulah pendekar Lau mendekatinya. Orang tua itu nampak terkejut. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Iya, Bapak tua tidak sendirian. Kami ada bersama Bapak tua di tempat yang sunyi dan terpencil ini. Hah? Kami? Kau katakan kami. Apakah kau bersama orang yang lain lagi? Iya, Bapak tua. Saya bersama istri saya. Istrimu? Di mana dia? Ada di dalam sana. Istri saya sedang dalam keadaan sakit. Marilah, kalau Bapak tua mau melihatnya. Ini Bapak tua. Ini adalah istri saya. Iya. Kasihan sekali istrimu. Agaknya sakitnya cukup berat. Saya sudah mengobatinya. Tapi wajahnya masih kelihatan pucat. Dia pasti belum sembuh benar. Iya. Kalian ini siapa? Aku lihat kalian berpakaian bukan seperti lazimnya orang-orang negeri ini. Kalian orang dari negeri lain ya? Benar, Bapak tua. Kami orang asing di negeri ini. Kami berasal dari negeri yang jauh. Aneh sekali. Orang asing bisa tiba-tiba muncul di tempat terpencil begini. Apa sebenarnya yang kalian cari? Pendekar Lau lalu menceritakan secara singkat tentang negeri asal-usulnya dan mengapa bisa sampai ke negeri ini. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh minat sambil sekali-sekali menyeka keringat di lehernya yang keriput. Iya. Aku tahu. Aku mengerti. Aku bisa merasakan penderitaan kalian. Memang berat menjadi orang yang berkemauan baik. Apakah desa Kurawan masih jauh dari sini, Bapak tua? Oh, sudahlah. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang menolong istrimu ini. Dia harus dirawat secara baik. Dia harus banyak istirahat dan minum obat. Kasihan. Kalian ini pengantin baru, mestinya masih berbulan madu. Tapi kok malah, ya memang kadangkala aneh kehendak yang maha kuasa. Tapi sudahlah, jangan menyesali keadaan. Penyesalan tak bisa merubah apa-apa. Iya, betul Bapak tua. Oh iya, Bapak tua tinggal di mana? Namaku Pamiji. Karena aku sekarang sudah tua, sudah hampir 80 tahun,
maka orang-orang memanggilku Aki Pamiji. Aku tinggal di desa Jasun Wungkal. Rumahku di sana itu, di seberang hutan pohon jati ini. Iya. Setiap pagi aku pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aki tinggal sendirian di rumah. Ya tidak. Walaupun sudah tua, aku mempunyai seorang istri. Ayolah, kalian singgah di rumahku. Tidak, Aki. Loh, kenapa? Kami di sini saja, Aki. Iya. Kami tak ingin merepotkan Aki. Jangan begitu. Kalian harus menerima pertolonganku. Sudah hampir 20 tahun aku tidak pernah menolong orang. Ya, bagaimana bisa kami hanya tinggal berdua saja. Siang malam kami hanya berdua. Seperti monyet tua yang menghabiskan sisa-sisa umurnya di pokok pohon jati yang juga tua. Karena itu, aku sangat gembira kalau seandainya bisa menolong kalian. Ayolah, bawa istrimu itu ke rumahku. Di sana dia akan bisa dirawat dan istirahat lebih baik. Tuan Renteng, mengapa kita berhenti di simpang jalan ini? Aku masih berpikir, apakah sebaiknya kita langsung ke rumah Kakang Tong Bajil, ataukah mencari keterangan di tempat lain. Tapi aku yakin, 2 orang asing itu masih berada di sekitar Jasun Wungkal. Mungkin mereka bersembunyi di pinggiran desa atau di hutan-hutan jati. Saya setuju pendapat Tuan Renteng. Dalam keadaan terluka, mereka pasti tidak bisa berjalan jauh. Nah, kalau begitu, kita adakan pembagian tugas, Tuan. Bagaimana kalau Adisara biar menemani Tuan Renteng pergi melapor ke Tuan Tong Bajil? Dan Paman Keboguyur? Aku akan mencari keterangan ke salah seorang sanak familiku di pinggiran desa ini. Siapa tahu dia dapat memberikan keterangan yang berharga. Kebogluyur, kau punya sanak famili di Jasun Wungkal? Iya, Tuan. Saya punya seorang famili. Dia masih adik almarhum kakek saya. Sudah puluhan tahun dia menetap di desa ini. Tapi entahlah, apakah dia masih hidup atau sudah tidak ada. Di mana dia tinggal? Di pinggiran desa ini, Tuan. Dia hidup bersama istrinya. 10 tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi mereka, Tuan. Baiklah. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Ayo, Adisara, ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Aku harus mencari tempat untuk menitipkan kudaku ini. Dengan jalan kaki, tentu kehadiranku tidak begitu mencurigakan. Iya, dan sebelumnya, aku bisa mengadakan pengintaian. Sini sebentar. Ada apa, Nyai? Kau ini kok membuat kaget orang saja. Ada apa? Kemana 2 orang yang kau bawa dari hutan itu?
Ya tidur. Ah, dua-duanya tidur? Iya, mereka lelah. Yang perempuan sedang sakit. Biar saja mereka istirahat. Loh, mereka itu siapa, Aki? Yang laki-laki bernama Low. Tuan Low. Tuan Low. Ya, yang perempuan namanya Mei Xin. Mereka suami istri. Menolong orang sembarangan saja. Sembarangan bagaimana, Nyai? Mereka itu sedang susah. Mereka membutuhkan pertolongan. Tapi kita kan belum tahu siapa mereka. Bagaimana kalau ternyata mereka itu penjahat buronan pemerintah? Jangan punya pikiran yang buruk-buruk, Nyai. Loh, kita kan harus waspada. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Banyak contohnya. Orang ditangkap karena dituduh menyembunyikan pelarian buronan pemerintah Kediri. Aku tidak mau bicara sejauh itu, Nyai. Kalau kita selalu dibayang-bayangi rasa curiga, rasa takut, kapan kita ada kesempatan berbuat baik pada sesama? Alah, apa untungnya berbuat baik pada orang-orang yang belum kita kenal? Nyai, keuntungan saja yang kau pikirkan. Ya tentu. Mengapa tidak? Aku tidak mau menjadi orang bodoh. Orang bodoh berbuat sesuatu atas dasar rasa iba. Tapi celakanya, dia sendiri nanti yang akan memakan getahnya. Itulah kebodohan yang harus dipetiknya. Sudahlah, Nyai. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa asal kita diam-diam. Kau jangan bicara kemana-mana bahwa di rumah kita ada orang. Iya, aku juga tidak ingin celaka, Aki. Kalau begitu, cepatlah pergi ke pasar. Kau beli garam, gula, dan ramuan obat-obatan. Ini uangnya, 2 talen. Kita yang punya rumah. Dan kita juga yang menjadi pesuruh. Nyai. Kalau kau tidak mau, ya biarlah aku yang berangkat. Sudah. Sini uangnya. Macam-macam saja. Seperti kau ini pegawai tinggi, suka sok-sokan menolong orang. Kita inilah yang mestinya ditolong. Tuan Low sudah bangun? Iya. Aku tidur nyenyak sekali, Aki. Itu karena Tuan sangat lelah dan mengantuk. Bagaimana dengan istri Tuan? Dia masih tidur. Biar saja dia tidur. Jangan diganggu. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Iya. Oh ya, di mana Nyai? Kok tidak kelihatan? Dia pergi ke perempatan desa untuk membeli garam dan gula. Kami telah merepotkan Aki. Oh, ya, jangan begitu. Kami tidak merasa repot kok. Biasa. Daerah apa ini namanya, Ki? Ini desa Jasun Wungkal. Iya. Apakah Aki pernah mendengar nama Empu Tong Bajil? Oh iya, tentu saja. Nama itu terkenal sekali. Rumah Tong Bajil di Jasun Wungkal. Dia pendekar tangguh. Yang konon menurut berita menjadi kebanggaan pemerintah Kediri. Tapi dia juga terkenal kejam dan bengis. Anak buahnya banyak jumlahnya.
Mengapa Tuan Lo menanyakan soal itu? Sebaiknya kami segera meninggalkan rumah Aki. Mengapa? Apakah Tuan Lo tidak kerasan menginap di sini? Ya, memang gubuk ini terlalu sederhana. Memang kurang nyaman untuk istirahat. Bukan. Bukan soal itu, Aki. Tempat ini sudah cukup enak untuk istirahat. Lalu kenapa Tuan Lo ingin buru-buru pergi? Ya, kami mempunyai masalah yang cukup berat dan gawat. Kami tidak ingin Aki terlibat di dalamnya. Masalah? Masalah apa? Pendekar Lo secara singkat tapi jelas segera menjelaskan persoalan pelik yang dihadapi bersama istrinya. Sesaat Aki Pamiji nampak berpikir keras. Begitu pendekar Lo menyudahi ceritanya. Kalau begitu, keadaan kalian memang gawat. Tapi tunggu, aku tidak setuju kalau kalian mau segera pergi. Karena keadaan istrimu masih belum pulih kembali. Tunggulah barang 2 atau 3 hari lagi. Tapi kami tidak mau membuat Aki terlibat dan terpaksa berurusan dengan pemerintah Kediri. Itu tidak akan terjadi. Asal kita mau berhati-hati. Yang penting kalian jangan keluar rumah dulu. Dan jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah buron pemerintah. Sudahlah, Tuan Lo, jangan terlalu mencemaskan diri kami. Lebih baik Tuan Lo istirahat dengan baik, supaya nanti dapat melanjutkan perjalanan ke Kurawan. Terima kasih, Aki. Nyai Pamiji, tidak biasanya Nyai keluar rumah. Aku kehabisan garam dan gula. Tolong bungkuskan masing-masing 2 kati. Waduh, rupanya mau masak besar, Nyai. Potong kambing ya? Iya, potong kambing. Kambingnya si Aki. Jangan begitu, Nyai. Liar saja, aku sedang kesal. Loh, kenapa kesal? Aki itu makin tua makin macam-macam saja kelakuannya. Pokoknya yang serba tidak melegakan hati. Sudahlah, Nyai. Ini garam dan gulanya. Iya. Terus apa lagi? Itu, tolong bungkuskan ramuan obat-obatan. Loh, siapa yang sakit, Nyai? Aku tidak tahu siapa mereka itu. Sepertinya bukan berasal dari negeri ini. Sepertinya orang-orang asing. Aki yang membawanya dari hutan. Wah, itu berbahaya sekali loh, Nyai. Jangan sembarangan menampung orang. Lah, sudahlah. Tambah kesal saja kalau mikir ke situ. Pokoknya semua nanti biar Aki yang bertanggung jawab. Ini sudah dibungkus semuanya. Sudah, Nyai. Dan ini kembalinya 10 sen. Iya, terima kasih. Aku harus cepat-cepat pulang. Sepertinya ada yang mengikuti aku. Apa yang dicari? Orang itu mencurigakan sekali. Aku harus segera tiba di rumah. Aku terpaksa lari. Agaknya orang itu kehilangan jejak ketika membelok tikungan jalan tadi. Tidak. Dia masih mengikuti aku. Aku melihat bayangan tubuhnya berkelebat di balik pohon. Aki, cepat buka pintunya, Aki, cepat buka pintunya. Nyai Pamiji terus mengetuk pintu.
Dia merasa sangat kesal karena pintu rumahnya belum juga dibuka. Sementara itu dari balik gerumbulan semak muncul sebuah kepala manusia yang berwajah sangar. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah orang yang membuntuti Nyai Pamiji? Dan bagaimana nasib pendekar Lo serta Maisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin. Maisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-70 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Nyai Pamiji, wanita setengah tua itu pergi membeli keperluan dapur dan ramuan obat di warung yang sudah menjadi langganannya. Pulangnya, dia merasa diikuti orang. Dia menjadi cemas dan dia sangat kesal
karena Aki Pamiji terlalu lama membuka pintu rumahnya. Aki, buka pintunya, cepat. Aduh, orang tua itu apa sudah budak ya? Aki. Ada apa, Nyai? Sudah. Tutup dulu pintunya. Tutup dulu pintunya. Napasmu sampai kembang kempis, Nyai. Apa kau baru saja berlari-lari? Ada yang telah mengejarmu, Nyai? Ada yang membuntuti aku. Dia terus mengikuti langkahku sejak aku meninggalkan warung Nyi Jayemanis. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Nyai. Kau merasa diikuti orang, padahal mungkin orang itu punya tujuan yang lain, bukan mau mengikutimu. Mungkin saja arah perjalanannya sama. Aku bukan anak kecil yang tidak tahu dibuntuti orang, Aki. Jelas dia terus-menerus mengikuti aku. Kalau aku berhenti, dia juga berhenti. Lalu bersembunyi di balik pohon atau pura-pura mencari sesuatu di sela-sela rumput, tahu? Kalau benar apa yang kau katakan itu, sebaiknya kita sembunyikan mereka. Aki, mengapa tidak kita suruh saja mereka itu pergi? Jangan. Kasihan. Istrinya belum sembuh benar. Tapi mereka bisa menyeret kita ke dalam kesulitan. Belum lama, ada pasukan berkuda mondar-mandir di depan rumah Nyi Jayemanis. Kabarnya, mereka mencari buronan yang bersembunyi di sekitar desa Jasun Wungkal, tahu? Tapi aku tidak sampai hati menyuruh pergi orang yang sedang sakit. Tunggulah 2 atau 3 hari sampai istri Tuan Lo pulih keadaan tubuhnya. Sudahlah, Nyai. Aku harus menyembunyikan mereka di belakang rumah kita ini. Kau tunggu saja di sini, Nyai. Aku tidak akan lama. Nah, Tuan Lo dan istrinya bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Tempat ini saya kira cukup aman. Celah batu yang sempit ini menuju kemana, Aki? Celah batu ini tidak menuju kemana-mana, Tuan Lo. Di ujung celah ini hanya ada sebuah jurang yang dalam dan dasarnya penuh batu-batuan. Tuan dan istri, Tuan tidak perlu kemana-mana. Di sini saja. Nanti makanan dan obat akan saya antarkan kemari. Kami hanya merepotkan Aki saja. Jangan berkata begitu, Nyonya Lo. Watak bangsa kami tak jauh berbeda dengan bangsa Tuan dan Nyonya Lo. Kami senang bersahabat dan ringan tangan membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, Tuan dan Nyonya tunggu di sini. Tenang-tenang saja. Tempat ini terlindung dari angin lembah yang keras. Terima kasih, Aki. Kau mencari siapa? Aku hanya ingin bertanya, apakah rumah ini tempat kediaman Aki Pamiji? Oh iya, benar. Kau siapa? Aki Pamiji masih sanak kerabatku. Aku pernah datang kemari 10 tahun yang lalu. Tapi Aki tidak pernah berkata apa-apa tentang sanak familinya. Aki masih adik kakekku almarhum. Dan kau siapa? Namaku Kebo Keluyur. Aku tinggal di desa Silabunga.
bersama keponakan iparku Adisara. Oh, Aki tidak pernah bercerita tentang keponakannya yang bernama Kebo Kluyur. Kau pasti hanya mengaku-ngaku saja. Bukankah kau yang membuntuti aku sejak dari warung Nyi Jahe Manis tadi? Ya. Iya. Aku memang sengaja membuntuti Nyai karena aku sudah lupa jalan menuju ke rumah Aki. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku istri Aki? Tapi bukankah memang benar kau Nyai Pamiji, istri Aki Pamiji? Iya. Tapi aku istrinya yang belum lama dikawininya. Oh, rupanya begitu. Ya, namanya kebetulan. Aku hanya menduga-duga saja, Nyai. Aku pun sudah lupa seperti apa wajah istri Aki yang dulu. Di mana Aki sekarang? Buat apa kau mencarinya? Aku ingin menanyakan sesuatu. Barangkali Aki bisa memberikan keterangan sedikit. Keterangan tentang apa? Aku sedang mencari jejak 2 orang pelarian. Apakah Nyai melihatnya? Tidak. Aku tidak melihatnya. Nah, itu Aki datang. Tanyakan saja padanya. Mungkin dia melihatnya. Kebo Kluyur, kau kelihatannya banyak berubah sekarang. Iya, Aki. Aku mengunjungi Aki 10 tahun yang lalu. Iya, istriku yang lama sudah meninggal. Wanita setengah tua itu tadi nenekmu yang baru, Kebo Kluyur. Rupanya Aki masih bersemangat hidup berdampingan dengan lain jenis ya? Bukan begitu. Iya, mungkin itulah sebabnya Aki tetap kelihatan awet muda. Masih seperti baru 50 tahun. Kau ini ngawur saja. Bagaimanapun juga, umurku sudah mendekati 1 abad. Aku sudah hidup di 3 zaman. Iya. Kalau aku kawin lagi, itu hanya untuk sekedar berteman saja. Sekarang kau di mana, Kebo Kluyur? Dan apa usahamu? Aki, orang tuaku sudah tidak ada lagi. Ya, dan saya sekarang bekerja untuk pemerintah Kediri. Untuk sementara ini, saya di Jasun Bungkal bersama teman-teman, para pendekar lain dari berbagai golongan dan perguruan. Iya, itulah memang keinginan dan cita-cita orang tuamu. Dia ingin anaknya menjadi pendekar pilih tanding. Karena dengan begitu, menurut pendapatnya, dia bisa menaikkan derajat dan pamor nama keluarganya. Bukankah Aki dulu juga pernah belajar olah kanuragan? Iya, dulu, waktu masih muda. Tapi aku lalu mempunyai pikiran yang berbeda dengan ayahmu. Maksud Aki? Waktu dan pengalaman membuat sikap manusia berubah, Kebo Kluyur. Aku melihat bahwa ilmu kanuragan pada akhirnya tidak bisa menjamin ketentraman dalam hidup manusia. Bahkan ilmu kanuragan lebih banyak mengundang masalah. Telah berapa kali kusaksikan kematian seorang pendekar yang sangat menyedihkan. Justru karena ketinggian ilmunya. Karena itu, aku lalu memilih cara hidup seperti ini. Hidup dengan sederhana, ala kadarnya, dan menjauhkan diri dari dunia ramai.
Apalagi setelah nenekmu meninggal beberapa tahun yang lalu. Hidup ini terasa sangat sepi. Sepah, sepi, lir, asepah, samun. Hidup seperti tawar dan hampa. Tiada rasa nikmatnya sama sekali. Barangkali itulah sebabnya Aki mengambil istri lagi. Ya, itu salah satu alasannya. Tapi aku pun mengenakan persyaratan. Yang penting, wanita itu jangan banyak bertingkah dan menuntut. Aku ini sudah terlalu tua, Kebo Keluyur. Aku hanya butuh teman untuk bicara, untuk menghayal bersama-sama. Iya. Iya, Kebo Keluyur. Iya. Kau ada keperluan khusus datang ke rumahku atau hanya sekedar mampir saja? Saya ada sedikit keperluan, Aki. Barangkali Aki dapat membantu. Saya sedang melacak jejak 2 orang pelarian. Mereka laki-laki dan perempuan, suami istri. Mereka orang asing. Ciri-cirinya berkulit putih, bermata sipit, dan berpakaian serba sutra. Yang perempuan sedang terluka. Apakah Aki pernah melihat mereka? Aneh sekali. Mengapa mereka dikejar-kejar? Mereka orang asing, Aki. Bukan warga negeri ini. Kau ini bagaimana, Kebo Keluyur? Apa salahnya menjadi orang asing? Kita sendiri pun seringkali merasa menjadi orang asing, sekalipun hidup di negeri sendiri. Jadi Aki melihat mereka? Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya ingin tahu, kalau orang dikejar-kejar, diburu, tentulah dia mempunyai kesalahan. Kecuali mereka itu binatang yang ingin disantap dagingnya. Begini, Aki. Pemerintah Kediri tidak ingin kesusupan mata-mata musuh. Dan 2 orang asing itu dicurigai sebagai mata-mata musuh. Mereka harus ditangkap dan diperiksa. Apakah ada alasan untuk mencurigai mereka, Kebo Keluyur? Tentu saja ada, Aki. Dan kecurigaan pemerintah semakin bertambah besar. Karena mereka tidak mau diperiksa dan malah memilih jadi buronan. Begitu. Sayang sekali. Aku tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang kau sebutkan tadi, Kebo Keluyur. Aki, kalau begitu, ya sudahlah. Saya mau minta diri, Aki. Mengapa kau tidak menginap barang semalam, Kebo Keluyur? Tidak, Aki. Terima kasih. Saya masih banyak urusan. Terima kasih, Aki. Kebo Keluyur baru mau beranjak melangkah pintu, ketika tiba-tiba matanya melihat sebuah benda yang berkilat-kilat di atas tanah. Apa yang kau pungut itu, Kebo Keluyur? Sebuah peniti perak dengan tulisan dan hiasan bangsa asing. Milik siapakah benda ini, Aki? Mana aku tahu. Aki jangan berdusta. Tak ada manfaatnya aku berdusta, Kebo Keluyur. Kalau benar, memang Aki melihat 2 orang pelarian itu, Aki bisa membuat jasa besar pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu? Katakan kapan dan di mana Aki melihat mereka, dan mereka berlari ke arah mana. Apakah kira-kira sekarang masih di daerah Jasun Wungkal, atau mungkin sudah pergi jauh? Kebo Keluyur, aku ini bukan dewa yang serba tahu, yang bisa diminta petunjuknya. Aku manusia biasa, seperti kau juga. Kalau memang aku melihat, aku akan katakan padamu di mana 2 orang pelarian itu. Aki,
Ini, ada hadiah 10 ringgit. Terimalah. Kebo Keluyur, kau jangan main-main denganku. Saya tidak main-main, Aki. Saya bersungguh-sungguh. Bahkan kalau Aki bisa menunjukkan tempat persembunyian mereka. Wah. Aki akan menjadi orang kaya mendadak. Juragan saya akan bersedia memberi hadiah yang jauh lebih besar. Mungkin 20 atau 30 ringgit. Kebo Keluyur, sudah aku katakan, aku tidak tahu. Apa kau tidak dengar? Kau tidak perlu menyuap aku. Dan aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah semacam itu. Aki, sekalipun kau masih sanak familiku, masih kerabat dekat, tapi aku tak ambil peduli dengan nasibmu. Karena itu salahmu sendiri. Sudahlah, Kebo Keluyur. Tak perlu kau mengancam aku. Sekali lagi ku tegaskan, orang yang kau cari tak pernah kulihat dan kutemui. Kebo Keluyur dengan perasaan kecewa dan kesal melangkah pergi. Peniti perak itu disimpan dalam lipatan bajunya untuk ditunjukkan pada Empu Renteng sebagai bahan bukti dan keterangan. Pendekar bersenjata kala rantai itu sudah agak jauh meninggalkan pintu rumah Aki Pamiji. Mendadak telinganya menangkap suara gemerisik rumput kering. Dia segera berbalik dan... Kau rupanya... Mengapa mengikuti aku, Nyai? Kebo Keluyur, kau mau pergi kemana kau sekarang ini? Ke rumah junjunganku. Ada apa? Kau tidak akan melapor pada junjunganmu, bukan? Oh, jangan Kebo Keluyur. Semua ini memang salah Aki. Dia memang terlalu baik. Aku sudah memberikan nasihat dan peringatan. Tapi dia tetap teguh pada pendiriannya yang amat bodoh. Kau ini bicara soal apa, Nyai? Coba terangkan. Terangkan yang jelas. Aku bicara tentang 2 orang pelarian yang kau cari-cari itu. Oh, benar, Nyai? Nyai tahu di mana mereka? Tunggu dulu, Kebo Keluyur. Sebelum aku ceritakan padamu, aku ingin kau jelaskan lagi tentang hadiah itu. Jangan khawatir, Nyai. Jangan khawatir. Kalau memang Nyai dapat menunjukkan di mana 2 orang itu, Nyai akan mendapat hadiah uang yang cukup besar. Untuk sementara, Nyai akan aku beri 10 ringgit. Ini, terimalah. Di mana, Nyai? Di mana mereka bersembunyi? Katakan. Cepat. Sabar dulu, Kebo Keluyur. Kau akan segera tahu di mana persembunyian mereka. Tapi sabar dulu. Apakah keterangan yang kuberikan hanya berharga 10 ringgit ini, Kebo Keluyur? Jangan khawatir. Nanti akan ditambah. Kalau nanti mereka sudah ditangkap, Nyai bisa terima paling tidak 20 ringgit. Bukankah jumlah yang lumayan besar, Nyai? Nyai bisa membeli bermacam-macam barang berharga dengan uang sebanyak itu. Apakah kau tidak berbohong, Kebo Keluyur? Untuk apa aku bohong, Nyai? Pemerintah Kediri memang cukup adil. Orang-orang yang berjasa pasti akan diberi hadiah yang sepadan dengan jasanya. Iya, kalau begitu, kemarilah. Kau akan kuberitahu di mana Aki menyembunyikan 2 orang pelarian itu. Bagaimana, Adi Renteng?
Belum juga ada kabar beritanya. Saya sempat memergoki mereka, Kakang Bajil. Tapi saya biarkan mereka kabur. Mengingat bahaya yang ditimbulkan senjata pendekar asing itu. Tapi Kakang Bajil tidak usah khawatir. Adisara berhasil melukai perempuannya. Dan mereka tentu tidak akan mampu melarikan diri jauh-jauh, Kakang. Di mana kau memergoki mereka? Di tengah jalan, antara desa Pakahuli dan Jasun Wungkal. Mereka lalu melarikan diri ke tengah hutan-hutan jati di bagian utara desa Jasun Wungkal. Nah, itu Kebokluyur datang, Kakang. Mungkin dia membawa keterangan yang kita butuhkan, Kakang Bajil. Sini, maju sini Kebokluyur. Baik, tuanku Tong Bajil. Bagaimana hasil pekerjaanmu? Sudah kau temukan di mana tempat persembunyian dua pendekar asing itu? Sudah, tuanku. Sudah saya temukan. Kebokluyur, kau harus bicara yang benar. Ya, Tuan. Tapi memang saya sudah menemukan tempat persembunyian mereka, Tuan Renteng. Di mana? Cepat katakan. Tuan Tong Bajil, di pinggiran desa ini ada sebuah rumah gubuk sederhana. Milik seorang kakek yang bernama Aki Pamiji. Di rumah orang tua itulah mereka bersembunyi. Bagaimana kau bisa tahu? Aki Pamiji masih sanak keluarga saya, Tuan. Dan saya mendapat keterangan dari Nyai Pamiji, istrinya. Bagus. Kalau begitu, kita harus segera mengadakan persiapan untuk menyergap mereka. Adi Renteng, siapkan 20 orang bersenjata lengkap. Baik, sekarang juga kita berangkat. Baik, Kakak. Aki Pamiji segera mengajak pendekar Lo dan Maisin kembali ke rumahnya. Matahari sudah mulai turun ke batas cakrawala. Beberapa ekor burung nampak terbang di udara, bergegas pulang ke sarangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami pendekar Lo dan Maisin? Apakah akhirnya mereka harus tertangkap? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin. Maisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit.
Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-71 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Hari mulai gelap. Remang-remang cahaya matahari menembus celah pohon di belakang rumah kediaman Aki Pamiji. Pendekar Lau menuntun istrinya melewati tanaman jagung dan palawija yang baru tumbuh. Aki Pamiji mengantarkan mereka ke ruang tidurnya di sebuah gandong atau bagian rumah yang terletak di belakang. Nah, Tuan dan Nyonya Lo bisa istirahat lagi di tempat ini. Itu obatnya harus diminum sampai habis. Terima kasih, Aki. Obat ini rasanya pahit sekali. Ya, obat yang pahit rasanya biasanya mujarab. Bukan begitu, Tuan Lo? Benar, Aki. Obat yang berkhasiat biasanya memang amat pahit rasanya. Karena itu, janganlah takut pada yang pahit-pahit. Justru yang rasanya manis, kadangkala kita harus waspada. Karena seringkali mengandung hal-hal yang menyedihkan di dalamnya. Nah, kalian istirahat dulu di sini. Aki mau bicara dulu dengan Nyai di ruangan depan. Lau, aku mendapat kesan Nyai Pamiji kurang menyukai kehadiran kita di rumahnya. Agaknya memang begitu. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Kita harus menunggu keadaanmu pulih. Baru bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tapi, Lau, rasanya keadaanku sekarang sudah bertambah baik. Rasa nyeri sudah tak ada lagi. Tidak, Mei. Wajahmu masih agak pucat. Ini kan karena hanya kurang istirahat. Kukira besok pagi aku sudah benar-benar segar. Kalau begitu, besok pagi kita pamit, Aki. Kita tinggalkan tempat ini. Menurut Aki, banyak orang-orang berkeliaran di daerah ini. Dan mereka mencari kita. Kabarnya disediakan upah yang tinggi bagi siapa yang bisa menangkap kita dalam keadaan hidup. Karena itu, kita harus lebih hati-hati, Lau. Rasanya bahaya mengancam di mana-mana. Rasanya nyawa kita seperti telur di ujung tanduk. Kalau kita meneruskan perjalanan, sebaiknya jangan sampai bertemu dengan seseorang. Aku yakin ciri-ciri kita sudah disebar kemana-mana. Hingga setiap warga desa pasti akan dapat mengenali kita sebagai manusia buron pemerintah. Ya, besok kita berangkat ke Kurawan. Kita ambil jalan menyusuri tepi hutan supaya tidak mudah bertemu dengan orang. Ada apa, Mesin? Aku lelah, loh. Setiap ingat bahwa kita berjalan tanpa tujuan yang pasti, aku merasa lelah. Sungai-sungai ada muaranya. Tapi perjalanan kita di negeri orang ini
di mana harus bermuara, loh. Ya, barangkali muaranya ada di dalam hati kita sendiri, istriku. Loh, kadangkala aku merasa takut sekali. Aku takut menghadapi sesuatu yang tak pasti. Aku takut melawan bayang-bayangan yang tak jelas sosoknya. Dan setiap perasaan takut itu datang mencekam. Aku lalu menjadi dingin. Peluklah aku, Lau. Peluklah. Mei. Supaya hatiku menjadi hangat kembali. Meisin. Apa yang kau lakukan di situ, Nyai? Tidak apa-apa. Aku baru saja selesai menjerang air untuk tamu kita itu. Apakah mereka sudah kau bawa kembali ke rumah, Aki? Ya, sudah. Mereka istirahat di gandok belakang. Oh, syukurlah. Nyai, kau kelihatan sangat gelisah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak gelisah. Kau jangan berdusta padaku. Lebih baik kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, katakan terus terang. Sudah kukatakan, tidak ada apa-apa, Aki. Kau menyembunyikan sesuatu, bukan? Kau ini ada-ada saja. Aku menyembunyikan apa? Makin tua, makin mudah curiga saja. Kau menyimpan uang ringgit. Dari mana kau peroleh uang itu, Nyai? Aku menabung, Aki. Sudah sejak lama aku menabung. Aku tidak percaya. Pasti kau telah memperoleh uang itu dengan cara yang tidak pantas. Aki, aku bukan keturunan maling atau rampok. Uang ini uangku sendiri, tahu? Iya, tapi dari mana kau peroleh uang ringgit itu? Dari manapun ku peroleh uang ini, bukan urusanmu. Tidak bisa begitu, Nyai. Bisa saja begitu. Mengapa tidak? Tua-tua begini, aku masih bisa bernama laki-laki. Aku yang bertanggung jawab dalam rumah ini. Kau tidak boleh berbuat sesuka hatimu tanpa sepengetahuanku. Dengar, Aki. Selama ini mana pernah kau membuatku senang? Mana pernah kau memberiku uang sebanyak ini untuk membeli barang-barang yang kuperlukan? Kerjamu hanya menanam jagung dan ubi kayu. Mana bisa ditukar dengan ringgit sebanyak ini? Kau mata duitan. Dan kau sudah loyo. Kau tak mampu menghasilkan sesuatu. Kecuali hanya untuk makan. Aku sudah tua, Nyai. Kau pun sudah nenek-nenek. Sebentar lagi kita akan dikubur. Aku tidak bernafsu mengumpulkan uang seperti anak-anak muda itu. Aku sudah merasa bersyukur karena Yang Maha Kuasa masih memberi kita seteguk air dan sesuap makanan. Kalau kau ingin kaya, ingin banyak duit, bukan di rumah ini tempatnya. Kau jadi mengusir aku, ya? Baik. Aku tidak mengusirmu, Nyai. Tapi kau sendiri yang membuat dirimu merasa diusir. Aku juga tidak betah menemani kau di rumah gubuk ini. Apa enaknya tinggal di sini? Kau pun selalu mencari menang sendiri. Kau terima orang numpang sembarangan saja tanpa lebih dulu berunding dengan aku. Apa itu adil? Nyai, kalau kau masih gatal menggenggam uang ringgit seperti itu, lebih baik jangan bicara soal keadilan. Tidak cocok. Tidak akan ketemu. Keadilan itu justru membutuhkan pengorbanan, membutuhkan olah rasa.
dan pengertian yang besar. Nah, sekarang kau bicara seperti layaknya seorang penghulu agama. Maaf, Aki. Maaf, Nyai. Oh, Tuan Lo, jangan dengarkan kata-kata istri saya ini, Tuan. Dia memang begitu. Barangkali Nyai ada benarnya juga, Aki. Kehadiran kami di sini memang tidak pada tempatnya. Tidak, Tuan Lo. Tuan Lo, jangan beranggapan begitu. Saya benar-benar tulus ingin menolong Tuan dan Nyonya Lo. Jangan dengarkan wanita tua ini. Dia memang begitu. Suka bawel, suka rewel. Ada pasukan berkuda datang kemari. Ya, mereka akan datang untuk menangkap kalian. Nyai, kau... Aku kenapa? Kau pasti telah menerima uang dari Kebo Keluyur. Ya, memang. Apa salahnya aku terima hadiah uang ini? Tua bangka tak tahu diri. Kau telah menerima suap dari Kebo Keluyur. Sungguh memalukan. Aku malu, Nyai. Aku malu. Lebih baik ku buang uang ringgit ini. Jangan, ini uangku. Jangan, Aki. Uang ringgit ini tidak halal. Uang setan. Aki, kau buang uangku. Kau sebarkan uang ini seperti tidak ada harganya. Memang tak ada harganya. Seperti kau. Kau itulah yang tidak ada harganya. Laki-laki jompo, tidak punya otak. Dan kau wanita tua tak punya hati. Menyesal aku mengajakmu tinggal bersamaku di rumah ini. Hanya mengotori sisa-sisa umurku saja. Ada banyak orang di sekitar rumah ini. Iya, tenanglah, Mesin. Tuan Lo, maafkan dia, Tuan Lo. Gara-gara dia, maka orang-orang itu berdatangan kemari. Sudahlah, Aki. Aki dan Nyai tidak bersalah. Kamilah yang tidak tahu diri. Kami memang orang-orang buronan. Kami pantas hidup tidak tenang. Mesin. Iya, Lo. Kita terpaksa menghadapi mereka. Oh ya, bagaimana keadaanmu sekarang? Kalau terpaksa, aku masih bisa bertarung barang 10 jurus. Kau tidak perlu khawatir, loh. Kalau begitu, marilah kita sambut mereka. Maaf, Aki, kalau kehadiran kami membuat suasana rumah Aki menjadi tidak tentram lagi. Hati-hati, Tuan Lo. Jumlah mereka cukup banyak. Pendekar Lo melangkah ke pintu sambil menggandeng istrinya. Mereka segera melihat bahwa rumah Aki Pamiji sudah dikepung dari berbagai jurusan. Di antara orang-orang yang mengepung itu, nampak ada yang masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Begitu melihat pendekar Lo keluar, mereka buru-buru melompat. Bagus. Kebo Keluyur bisa dipercaya. Lihat, sepasang kelinci putih ini akhirnya kita temukan juga. Iya. Sekarang mereka tak ada kesempatan bisa lolos, Tuan. Ya, kecuali jika mereka mempunyai aji siluman gunung welirang. Hei, pendekar asing. Kau memang cerdik. Kau ulet dan cerdik. Di negeri kami yang masih asing, kalian bisa menyelinap seperti kadal dan menyusup seperti seekor cacing tanah. Itu sudah menjadi bukti bahwa kalian adalah pendekar tangguh, paling tidak untuk ukuran di negeri kalian. Tapi di sini, di kerajaan Kediri, kalian tak akan mampu berbuat banyak. Kalau kemarin kalian bisa selamat, kalian bisa mengelabui kami dan meloloskan diri dari pengawasan kami. Tapi
Sekarang kalian tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerah. Kami sudah mengambil keputusan bahwa kami tidak akan menyerah. Kami membela apa yang menjadi hak kami. Sebenarnya menyerah ataupun tidak, nasib kalian akan sama saja. Ayo sergap mereka. Kepung dan tutup rapat halaman rumah ini. Jangan sampai ada ruang yang bisa mereka gunakan untuk meloloskan diri. Tunggu, Kakang Bajil. Coba kalian pikir lebih panjang sedikit. Tidak ada gunanya kalian memberikan perlawanan. Kalian justru bisa mati konyol. Jika kalian sedikit bijaksana, mungkin Kakang Bajil akan bersikap lebih lunak. Meisin, kau sudah siap? Sudah, Laut. Kami tidak membutuhkan sikap lunak. Kami sudah banyak menderita selama di negeri ini. Kami dikejar-kejar, diburu tanpa tahu apa kesalahan kami. Kami diperlakukan seperti pencuri yang pantas diburu dan ditangkap. Hayo, kami memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Majulah, tangkaplah kami, bunuhlah kami. Walaupun sudah pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tapi begitu pedang naga puspa keluar dari warangkanya, Empu Tong Bajil masih juga membelalakan matanya. Demikian pula yang lain. Semua tertegun sesaat, dan sebagian ada yang melompat mundur. Pendekar Lo sudah bertekad akan melawan habis-habisan. Meisin berdiri merapat ke pinggang suaminya. Ayo, kalian jangan diam seperti patung perunggu. Sergap mereka. Jangan ragu-ragu. Jangan takut kalau sampai kalian terpaksa membunuh dua orang asing ini. Pendekar Lo mengamuk dengan pedang naga puspa di tangan kanannya. Senjata itu mendesing kiri kanan dan sekali waktu berkeredap di udara, menimbulkan cahaya menyilaukan yang aneh. Suatu ketika, pedang naga puspa menjambar sebatang pohon, dan pohon yang perkasa itu pun roboh, bagaikan terbabat oleh ratusan beliung sekaligus. Pohon roboh! Pohon itu roboh menimpa rumah Aki Pamiji, Tuan. Iya, senjata paling dahsyat yang pernah kulihat selama ini. Kakang Bajil, korban sudah banyak yang jatuh, Kakang. Kita harus merampungkan masalah pendekar asing ini sekarang juga, Kakang. Setan belang! Biar aku yang membunuh orang-orang seberang lautan ini. Kalian bersiap menyerang perempuannya. Ya! Sambil menengus keras, Empu Tong Bajil melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian pendekar lereng Tengger itu menyiapkan aji segara geninya yang terkenal dahsyat. Orang bodoh itu mengeluarkan ilmu andalannya. Iya. Dan kau juga harus hati-hati. Nampaknya pendekar yang lain mengincarmu. Hai, orang-orang asing yang malang! Kalian telah membuatku tak bisa lagi mengendalikan diri. Sekarang kalian akan melihat sendiri seperti apa aji segara geni. Ayo, yang lain ikut menyerang. Terus kepung mereka dan jangan beri kesempatan untuk istirahat, walaupun hanya untuk satu tarikan napas. Kali ini pendekar Lo benar-benar bertarung dengan mati-matian. Dia harus menghadapi Empu Renteng, Dewi Sambi, dan Empu Tong Bajil yang terus-menerus menggempurnya dengan aji segara geni. Tubuhnya berkeringat karena arus pusaran angin yang ditimbulkan aji segara geni. Tapi Empu Tong Bajil sendiri juga harus berhati-hati karena lawannya menggunakan pedang yang ampuh sekali.
Suatu ketika, Empu Tong Bajil melihat kesempatan yang amat bagus. Maka buru-buru dia menarik napas untuk kemudian melepaskan pukulan ke arah lambung kiri pendekar Lo yang waktu itu belum benar letak kuda-kudanya setelah melompat menghindari ayunan pedang kuning Empu Renteng. Kau kenal Lo? Kau memuntahkan darah Lo? Nyawa kalian tinggal sejengkal lagi. Kalau kalian tidak juga mau menyerah, kalian akan mati di tanganku. Loh, lebih baik kita menyerah saja, Loh. Tidak, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita jangan sampai menyerah. Iya. Kurang ajar. Demit elek, masih juga kau berkepala batu. Sekarang kau pasti mampus. Ini keadaan pendekar Lo benar-benar gawat. Sementara Empu Tong Bajil terus memburunya dengan serangan-serangan maut. Pada saat keadaan pendekar Lo sudah hampir tak bisa menyelamatkan diri, mendadak sebuah bayangan muncul. Bayangan orang bercadar merah itu langsung mengebrak Empu Tong Bajil hingga pendekar Lo selamat dari ancaman maut. Tong Bajil sangat gusar melihat kehadiran orang bercadar merah yang nyata-nyata membantu pendekar Lo. Maka dia segera menyiapkan serangkaian serangan baru lagi. Sementara Empu Renteng dan Dewi Sambi terus berusaha menembus pertahanan Mesin yang tak pernah jauh dari suaminya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana akhir pertarungan maut itu? Apakah yang akan dialami pendekar Lo dan Mesin? Dan siapa orang bercadar merah yang telah menolongnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin!
Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-72 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pendekar Lau benar-benar merasa terdesak. Dia harus bertarung sambil melindungi istrinya, sementara lambungnya sudah terluka dalam oleh hantaman pukulan Aji Segara Geni. Pada saat keadaannya benar-benar gawat, mendadak sebuah bayangan orang bercadar merah muncul dari balik kerimbunan pohon. Orang bercadar merah itu langsung menyerang Empu Tong Bajil. Mendapat bokongan yang tak terduga itu, Empu Tong Bajil menjadi terkejut dan gugup. Tapi kemudian dia segera menyiapkan serangannya kembali. Berdebah. Siapa orang bercadar merah itu? Oh, mereka berhasil kabur, Kakang. Oh, kalian orang-orang goblok, ha? Kalian tidak becus bekerja. Bagaimana mereka bisa kabur? Mereka tidak bersalah, Kakang Bajil. Kalau orang bercadar merah itu tidak datang dan mengacau, dua pendekar asing itu pasti sudah tertangkap, Kakang. Tapi Kakang Tong Bajil, tidak usah cemas. Bukankah Kakang sudah berhasil melukainya? Aku bukan hanya mau melukainya dan membiarkannya kabur. Aku mau menangkap orang itu atau membunuhnya kalau perlu. Sudah. Tak ada perlunya kita ribut-ribut di sini. Ayo cepat kejar mereka. Kejar dan bunuh saja, cepat. Kejar mereka. Apa teriakanku kurang keras? Bagaimana keadaanmu, Loh? Luka dalamku cukup parah.
Kau memuntahkan darah segar lagi, loh. Kepalaku pusing sekali. Cepat, bawalah suamimu menyingkir dari tempat ini. Kalau sampai mereka mengejar kemari, aku tidak akan bisa membantu lagi. Ayo, cepat, ikuti aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayolah, tahanlah sebentar. Kita ikuti saja orang ini. Aki, tolonglah aku, Aki. Aduh, cabang pohon ini menggenjot kaki dan tanganku. Tolonglah aku. Aku tak bisa bergerak. Aki, mengapa kau diam saja? Tolonglah aku. Mengapa kau diam saja? Kau masih marah padaku? Aku sekarang mengaku bersalah, Aki. Semua ini memang salahku. Aku terlalu serakah. Aku ingin mendapatkan uang, tapi akhirnya beginilah kejadiannya. Mana si Kebok Luyur? Mengapa dia tidak mau menolong kami? Kebok Luyur! Kebok Luyur! Tolonglah aku! Tolong aku, Kebok Luyur! Angkatlah atau doronglah batang pohon ini. Kebok Luyur! Di mana kau, anak setan? Ini ku kembalikan semua uang yang kau berikan. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku hanya butuh pertolonganmu. Kebok Luyur. Kau benar-benar anak setan. Kau jahat. Kau sampai hati meninggalkan kami. Orang tua ini dalam keadaan seperti ini. Kau keterlaluan, Kebok Luyur. Semoga para dewa menghukum perbuatanmu. Aki, maafkan aku, Aki. Aduh. Aki, kau sudah sadar? Rupanya kau pun pingsan seperti aku. Nyai, kaukah itu, Nyai? Iya, inilah aku, istrimu. Tolonglah aku, Aki. Cepat angkat batang pohon sial ini. Kakiku tergencet. Sabar, Nyai. Tenang saja, tenang. Kau selalu berkata begitu. Sabar, tenang. Bagaimana aku bisa sabar? Lihat saja keadaanku seperti tikus masuk perangkap begini. Ayo cepat tolong aku. Nyai, sekarang kau harus mau menerima nasibmu. Apa? Jadi kau tidak mau menolong aku? Kau masih marah padaku, Aki? Bagaimana aku bisa menolongmu, Nyai? Aku sendiri tak mampu bergerak lagi. Lihat saja, kaki dan tanganku terjepit dahan pohon seperti kau. Kau memang laki-laki tidak berguna. Kau benar-benar tua bangka dan jompo tidak berguna. Terserah apa yang akan kau katakan mengenai diriku, Nyai. Aku sudah tidak peduli lagi. Tapi kita bisa mati kalau terus-menerus begini, Aki. Aku sudah tidak peduli lagi. Kau sangat menyebalkan. Kau tidak ambil peduli dengan aku, istrimu. Mengapa kau tidak minta tolong pada uang ringgitmu itu, Nyai? Bukankah
Kau sangat membanggakannya. Sudah, jangan menyindir. Ini semua tidak akan terjadi kalau kau tidak membawa 2 orang asing itu ke rumah kita. Mereka memang telah membawa sial, tahu? Sudahlah, Nyai. Jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita bersiap-siap untuk menjemput ajal kita yang semakin dekat. Tidak, aku tidak mau mati. Aku belum mau mati. Itu jatuh, Aki. Lihat, Aki. Api lampu itu membakar dinding kayu. Tolong, Aki. Tolong. Rumah ini akan terbakar. Cepat padamkan api itu. Rumah kita terbakar. Aki, mengapa kau diam saja? Mengapa kau malah memejamkan mata? Oh, kau laki-laki. Kalian bisa bersembunyi di tempat ini. Untuk sementara jangan kemana-mana dulu. Mereka pasti masih terus mengadakan pencarian. Terima kasih atas bantuan Tuan. Kalau Tuan tidak segera datang, tentulah kami sudah menjadi korban pembantaian di halaman rumah Aki Pamiji. Siapakah Tuan ini sebenarnya? Apakah kalian tidak bisa mengenali suaraku lagi? Iya, sepertinya saya pernah mendengar suara Tuan. Tapi di mana ya? Akan kubuka cadar merahku ini. Nanti kalian akan kembali ingat siapa diriku. Kau gadis aneh itu. Loh, lihatlah. Iya, dia telah menolong kita lagi. Siapakah sebenarnya adik ini? Dan mengapa adik menolong kami? Bukankah adik adalah anggota kelompok pendekar cebol yang bernama Emputong Bajil itu? Kalau adik tidak keberatan, kami ingin sekali berkenalan dengan adik. Selama ini, kami selalu dipenuhi tanda tanya mengenai dirimu. Dulu adik pernah mengaku bernama Angin Lengan Seribu. Apakah memang itu nama adik yang sesungguhnya? Tidak. Aku waktu itu hanya bercanda saja. Lalu, siapa nama adik? Dan mengapa adik selalu datang menolong kami pada saat kami menemui bahaya? Ya, itu semua aku lakukan karena aku tahu kalian orang-orang jujur. Kalian tidak pantas dimusuhi. Adik nampaknya juga gadis yang baik. Walaupun seringkali nampak aneh dan brutal. Tapi mengapa adik bergabung dengan mereka? Pendekar-pendekar berwatak jahat dan kejam itu. Tak ada asap tanpa api. Semua ini memang ada sebabnya. Namaku Sakawuni. Aku dilahirkan dan dibesarkan di desa Tanibala. Aku sengaja datang jauh-jauh ke Candi Sorabana dengan tujuan yang sudah pasti. Aku benci kejahatan, kesewenang-wenangan, keserakahan, dan aku paling membenci orang-orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kesenangan pribadi dengan mengorbankan nasib orang lain. Adik Sangkawuni, adik tentu mempunyai alasan yang kuat sehingga mempunyai sikap seperti itu. Ya, aku mempunyai latar belakang keluarga yang suram. Barangkali sama suramnya dengan cahaya wajah bulan di dalam gerimis malam. Aku iri setiap kali melihat seorang bocah yang hidup dalam suasana tenang dan damai, dalam pelukan dan belayan kasih orang tua. Aku hampir tak pernah merasakan saat-saat seperti itu. Masa kecilku selalu menjerit kesepian. Sakit sekali rasanya. Dan aku seperti hidup dalam kegelapan dunia yang asing. Dan semua itu hanyalah gara-gara seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang kubenci sampai ke tulang sumsumku. Seorang laki-laki yang berdarah dingin dan berkepala serigala. Siapakah laki-laki yang tak berhati itu? Aku tak dapat mengatakannya padamu.
Adik menaruh seberkas rasa dendam padanya? Kalau ada kesempatan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Adik Sakawuni ternyata menyimpan persoalan yang cukup berat. Barangkali itulah sebabnya adik nampak brutal dan berlaku aneh. Iya, aku tak peduli lagi akan keadaan diriku. Bahkan seringkali aku tak tahu lagi apakah aku ini seorang perempuan atau laki-laki. Aku tak ambil pusing dengan semuanya. Aku hanya ingin membalaskan rasa dendamku yang sudah sejak lama menyiksa hidupku. Tapi tak mungkin aku bergerak sendiri. Aku harus bergabung dan berteman dengan pendekar lain yang kuanggap bisa membantu usahaku. Loh, kau mengeluarkan darah lagi, loh. Kasihan suamimu itu. Loh, lukanya cukup parah. Dia terkena pukulan maut Aji Segara Geni. Kau harus menjaga dengan baik. Jangan kau tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Tapi tak mungkin kami seterusnya tinggal di tempat ini. Apakah Desa Kurawan masih jauh dari sini? Kau harus merawat luka-luka suamimu lebih dulu. Kalau nanti sudah agak sembuh, barulah kalian meneruskan perjalanan ke Kurawan. Desa itu masih 1 hari perjalanan dari tempat ini. Maaf, aku harus segera pergi. Aku tak bisa lama-lama meninggalkan rombonganku. Aku khawatir Empu Tong Bajil nanti mencurigai aku. Mana? Apakah lukamu masih terasa panas dan nyeri? Aku tidak bisa tidur. Lambungku rasanya seperti terbakar. Apakah kau bisa duduk dengan baik, Long? Kau mau apa, Mei? Aku akan mengobati lukamu dengan tenaga dalamku. Ayo, kita coba saja, Long. Siapa tahu membawa pengaruh ke arah kesembuhanmu. Ayo, Long, duduklah. Tapi, Mei, kau sendiri kelihatan lemah. Kau masih belum sembuh benar. Kalau kau paksa juga mengobati aku, nanti luka dalammu bisa kambuh lagi, Mei. Kau tidak boleh curang, Long. Sekarang ganti aku yang wajib mengobati lukamu. Kau pikir aku bisa tinggal diam melihat keadaanmu seperti ini? Ayo, Long, cepat duduklah. Iya. Nah, begitu. Tahanlah sebentar. Aturlah pernafasan dan pusatkan pikiranmu di daerah lambung. Maisin memejamkan mata, memutar telapak tangannya dan mulai menyiapkan tenaga dalam. Kemudian kedua belah telapak tangan yang halus itu pun bekerja dengan terampil, memijit, menotok pusat-pusat urat saraf di bagian punggung ke bawah. Kenapa kau, Loh? Dia pingsan. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Aku bingung. Aku gugup. Loh? Aku akan menyeka darah yang keluar melalui mulut dan hidungnya. Kasihan kau, suamiku. Kenapa nasib kita begini buruk, sayang? Mengapa? Maisin menangis terseduh di samping suaminya yang terbaring di atas lempengan batu. Memang, gua kecil yang ditunjukkan Sakawuni cukup aman sebagai tempat persembunyian. Tapi hati Maisin terus berdebar melihat suaminya yang masih belum juga sadar hingga menjelang tengah hari. Sambil menyeka air mata yang tak henti-hentinya mengalir, wanita Mongolia itu duduk menunggu suaminya. Sekali waktu dia mengusap darah yang merembes dari sela-sela bibir ataupun hidung. Tiba-tiba Maisin berdiri. Aku tak boleh duduk berdiam diri di sini. Aku harus berbuat sesuatu. Aku ingat ramuan daun-daun penyembuh luka dalam. Ya, Aki Gumrek dulu pernah memberiku petunjuk. Barangkali di sekitar tempat ini ada daun-daunan semacam itu. Aku akan mencarinya. Loh, aku pergi dulu ya.
aku akan kembali lagi membawa ramuan daun-daunan untuk obat lukamu. Tapi belum ketemukan daun-daunan untuk meramu obat luka dalam. Di sini, daun-daunan itu banyak tumbuh di pinggiran sungai. Baiklah, akan kucoba mengikuti aliran selokan ini. Siapa tahu tak jauh dari sini ada sebuah sungai. Maisin lalu melangkah mengikuti aliran selokan kecil menuju ke arah timur. Begitu tubuhnya yang langsing lenyap di balik rimbunan pohon-pohon liar, muncullah dua sosok tubuh manusia dari semak belukar. Ayo Paman, kita sergap wanita itu. Tunggu Adisara. Ini kesempatan baik Paman Gebuk Luyur. Tunggu kataku. Kita jangan bodoh. Biarkan saja perempuan itu. Mengapa kita biarkan? Aku tahu kemana perempuan itu. Dia pasti sedang berusaha mencari obat untuk menyembuhkan luka dalam suaminya. Nah, sekarang kita cari saja suaminya itu. Pasti dia bersembunyi tak jauh dari tempat ini. Kita bereskan dulu suaminya. Nanti kalau istrinya datang, nah, kita tinggal membereskan istrinya. Bukankah acara ini lebih sederhana dan tidak memakan banyak tenaga? Nah, para pendengar sekalian, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Maisin dapat menemukan ramuan daun untuk obat luka dalam? Dan apakah Gebuk Luyur dan Adisara dapat menemukan pendekar Low? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.